Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran keempat di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPS KD 3.3 tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, materi bahasa Indonesia KD 3.8 membuat peta pikiran berdasarkan bacaan, dan materi PPKN KD 3.3 tentang keberagaman sosial di lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran 3 disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang ketiga, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah anak-anak, kita dapat membuat peta pikiran berdasarkan bacaan yang telah kamu simak tadi. Peta pikiran atau mind map dapat diartikan sebagai suatu cara penyajian informasi dalam bentuk diagram. Diagram tersebut akan merepresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Dengan menggunakan peta pikiran, informasi dapat diingat secara cepat dan efisien. Berikut ini adalah contoh peta pikiran atau mind map tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Keragaman sosial di lingkungan sekitar. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, misalnya jenis pekerjaan. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya keragaman jenis pekerjaan tersebut dikarenakan perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan adanya perbedaan mata pencaharian masyarakat sekitar. Misalnya jenis usaha masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat dataran rendah.
Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai memiliki mata pencaharian sebagai petani tambak, nelayan, petani garam, dan buruh angkut, misalnya garam, ikan, dan rumput laut. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, masyarakat di daerah dataran rendah memilih untuk bekerja sebagai petani atau penjual jasa seperti sopir, guru, atau dokter. Berikut ini adalah sikap yang harus dimiliki untuk menghadapi keberagaman jenis usaha warga masyarakat di sekitar kita. Yang pertama, mau menghargai jerih payah orang lain. Yang kedua, tidak menganggap rendah pekerjaan orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang lain dan tidak mencela pekerjaannya, baik dengan perkataan maupun tindakan. Yang keempat, tidak menyombongkan diri atau tidak menganggap bahwa pekerjaannya lebih tinggi dari pekerjaan orang lain. Nah anak-anak, itulah pembelajaran keempat di subtema 1 tema 8. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.